Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja ke pembahasan dan contoh soal tryout. Nomor 1. Sebagai seorang guru IPA di kelas 7 SMP, Anda mengajarkan konsep tentang perubahan wujud zat yang mencakup topik perubahan fisika dan kimia. Untuk memastikan siswa memahami materi ini dengan baik, Anda melalui pembelajaran dengan eksperimen sederhana menggunakan air yang dipanaskan dan didinginkan, di mana siswa dapat mengamati perubahan wujud dari padat, cair, dan gas. Namun, setelah beberapa kali percakapan dengan siswa, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan membedakan antara perubahan fisika dan kimia, dan juga bingung dengan beberapa contoh yang lebih kompleks, seperti perubahan yang terjadi pada bahan bakar atau pada proses pembakaran. Anda sadar bahwa materi ini cukup abstrak dan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur. Mengingat keadaan ini, Anda merencanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam melalui beberapa langkah tambahan agar siswa benar-benar menguasai konsep tersebut. Langkah-langkah apa yang harus Anda ambil untuk membantu siswa memahami perbedaan antara perubahan fisika dan kimia secara lebih jelas? Baik Bapak Ibu Guru, tentu Bapak Ibu Guru harus memahami kata kunci dari pertanyaan ini. Yang pertama di sini kata kuncinya adalah untuk memastikan siswa memahami materi ini dengan baik. Maksudnya ini kata kunci dari pertanyaan ini. Kemudian kata kunci yang kedua, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan membedakan. Maksudnya membedakan perubahan fisika dan kimia. Dan pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang harus diambil untuk membantu siswa memahami perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Ini kata kunci dari pertanyaan ini. Maka ketika Bapak Ibu sudah memahami kata kunci dari pertanyaan ini, barulah Bapak Ibu melanjutkan ke pilihan pertanyaan. A. Membiarkan siswa mencoba eksperimen lebih kompleks tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dengan harapan mereka akan menemukan perbedaannya sendiri setelah beberapa percakapan lebih lanjut. B. Memberikan penjelasan lebih lanjut tentang teori perubahan fisika dan kimia secara lebih mendalam tanpa melibatkan eksperimen atau diskusi lanjutan, karena waktu yang terbatas dan fokus utama adalah menyampaikan materi. C. Menggunakan metode visual yang lebih interaktif seperti video atau animasi yang menunjukkan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengadakan diskusi kelompok untuk menganalisis perbedaan tersebut melalui contoh-contoh konkret dari lingkungan sekitar siswa. D. Menggunakan teori yang lebih kompleks dan memberikan latihan soal yang banyak, dengan harapan siswa akan lebih paham setelah mengerjakan soal-soal tersebut tanpa melakukan refleksi terhadap eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya. E. Meminta siswa untuk menghafal definisi perubahan fisika dan kimia serta memberikan mereka soal-soal pilihan ganda yang menguji konsep tersebut tanpa memberikan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang pemahaman mereka. Bapak Ibu kembali lagi ke pertanyaan, bahwasanya tadi kata kuncinya adalah untuk memastikan siswa memahami materi ini dengan baik. Kemudian kata kunci yang kedua, Anda menemukan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan membedakan. Nah, pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang harus Anda ambil untuk membantu siswa memahami perbedaan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C.
yaitu menggunakan metode visual yang lebih interaktif seperti video dan animasi yang menunjukkan perubahan fisik dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengadakan diskusi kelompok untuk menganalisis perbedaan tersebut melalui contoh-contoh konkret dari lingkungan sekitar. Pembahasannya adalah bahwa menggunakan media visual interaktif dapat membantu siswa lebih memahami konsep-konsep abstrak. Setelah melihat contoh nyata melalui video atau animasi, siswa dapat lebih mudah melihat perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar pemahaman, membantu mereka untuk belajar satu sama lain dan menemukan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebagai seorang guru di sekolah dasar dengan jumlah siswa yang cukup banyak, 35 siswa dalam kelas Anda menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang terdiri dari berbagai karakter siswa. Beberapa siswa memiliki tingkat konsentrasi yang sangat tinggi dan cepat memahami materi, sementara siswa lain membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian karena kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Beberapa siswa juga sering terganggu dengan teman-temannya yang menyebabkan kelas menjadi berisik dan kurang teratur. Dalam menghadapi perbedaan kebutuhan dan karakter siswa ini, Anda menyadari bahwa pendekatan pembelajaran yang terlalu seragam tidak akan efektif untuk seluruh siswa. Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memperhatikan kebutuhan tiap siswa, Anda perlu merancang strategi pengelolaan kelas yang dapat membantu seluruh siswa tetap fokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Apa langkah-langkah yang paling tepat untuk Anda lakukan dalam merancang sistem pengelolaan kelas? Maka Bapak Ibu harus mengetahui kata kunci dari pertanyaan ini. Yang pertama yaitu kata kuncinya adalah mengelola kelas yang terdiri atau kelas yang terdiri dari berbagai karakter siswa, kata kuncinya. Kemudian kata kunci yang kedua, sehingga menyebabkan kelas menjadi berisik dan kurang teratur. Karena tadi itu dari berbagai karakter siswa sehingga kelas tidak kondusif, menjadi berisik dan kurang teratur. Nah, ini kata kunci yang kedua. Maka pertanyaannya atau kata kunci yang ketiga yaitu langkah yang paling tepat untuk Anda lakukan dalam merancang sistem pengelolaan kelas ini. Kira-kira langkah apa? Maka kita lanjut ke pilihan jawaban. A. Menerapkan aturan yang sangat ketat dan memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan, berharap ini akan menciptakan ketertiban di kelas tanpa perlu melakukan pendekatan individual. B. Membagi siswa menjadi kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau tingkat pemahaman mereka, serta memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih cepat memahami materi untuk membantu teman-temannya yang kesulitan sambil memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan bantuan lebih banyak. C. Memberikan tugas individu kepada seluruh siswa dan memantau mereka secara ketat dengan memberi mereka waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa melibatkan mereka dalam diskusi atau kegiatan kelompok. D. Mengabaikan masalah ketidakteraturan kelas dan berharap siswa akan menyesuaikan diri setelah beberapa peringatan, serta terus fokus pada penyampaian materi tanpa memberikan perhatian khusus pada manajemen kelas. E. Menyusun aturan yang lebih longgar dan membiarkan siswa bekerja bebas tanpa pengawasan yang ketat, karena ini akan memberikan mereka rasa kebebasan dalam pembelajaran. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke pertanyaannya. Tadi pertanyaannya kata kunci yang pertama adalah bahwa di kelas ini terdiri dari berbagai karakter siswa, sehingga di kelas tidak kondusif yang menyebabkan
kelas menjadi berisik dan kurang teratur. Sehingga apa sih sebagai guru langkah untuk merancang sistem pengelolaan kelas yang seperti ini? Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi dari kata kunci pertanyaan ini, agar Bapak Ibu bisa menjawab pilihan pertanyaan yang tadi disebutkan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu membagi siswa menjadi kelompok kecil berdasarkan kemampuan atau tingkat pemahaman mereka, serta memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih cepat memahami materi untuk membantu teman-teman yang kesulitan, sambil memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan bantuan lebih banyak. Pembahasannya adalah bahwa dengan pendekatan pembelajaran berbasis kelompok memungkinkan siswa dengan kemampuan yang berbeda untuk bekerja bersama yang memperkaya pengalaman belajar mereka dan memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, serta melibatkan siswa yang lebih cepat memahami materi dalam membantu teman-temannya. Anda dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan individual, atau lebih disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, artinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut ke soal berikutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar terdapat keragaman budaya yang sangat tinggi di kalangan siswa. Beberapa siswa berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Baru-baru ini Anda menyaksikan adanya perbedaan pandangan yang tajam di antara beberapa siswa terkait isu sosial yang sangat sensitif, seperti pandangan mereka terhadap toleransi agama dan budaya yang menyebabkan ketegangan di dalam kelas. Sebagai guru, Anda merasa perlu menangani masalah ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa seluruh siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan. Anda berencana untuk mengambil tindakan yang dapat mendorong siswa untuk saling menghargai satu sama lain, namun juga memberikan mereka ruang untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka dan konstruktif. Dalam hal ini, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut dan menciptakan suasana yang lebih kondusif? Maka kata kunci dari pertanyaan ini adalah kata kunci yang pertama, yaitu beberapa siswa berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Ini kata kunci yang pertama. Kemudian kata kunci yang kedua, untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai. Pertanyaannya adalah, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif? Pilihan jawaban A. Membiarkan siswa berbicara dengan bebas tanpa campur tangan Anda, dengan harapan mereka akan belajar untuk menghargai perbedaan secara alami tanpa perlu campur tangan guru. B. Menghentikan diskusi dan mengalihkan perhatian siswa ke topik pembelajaran yang lebih aman, berharap ketegangan tersebut akan mereda dengan sendirinya. C. Mengadakan sesi diskusi yang terstruktur dengan keberagaman dan pentingnya toleransi, di mana setiap siswa diberi kesempatan untuk berbicara dengan sopan dan saling mendengarkan, serta mendorong mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang keberagaman budaya dan agama. C. Menegur siswa yang terlibat dalam perdebatan dan meminta mereka untuk berhenti membahas masalah tersebut karena hal itu dapat mengganggu jalannya pembelajaran. E. Mengabaikan perbedaan pendapat tersebut dan teruskan pembelajaran dengan fokus pada materi tanpa memberikan ruang untuk mendiskusikan isu sosial yang berkembang di kelas.
Kembali ke pertanyaan Bapak Ibu, tadi kata kuncinya yang pertama yaitu beberapa siswa berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Kemudian yang kedua, kata kuncinya memastikan bahwa seluruh siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai. Maka sebagai guru, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif? Tentu jawaban yang tepat adalah yang C. Mengadakan sesi diskusi yang terstruktur tentang keberagaman dan pentingnya toleransi, di mana setiap siswa diberi kesempatan untuk berbicara dengan sopan dan saling mendengarkan, serta mendorong mereka untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang keberagaman budaya dan agama. Pembahasannya yaitu bahwa penting untuk mengelola perbedaan pandangan dengan cara yang konstruktif. Sesi diskusi yang terstruktur memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pandangan mereka secara sopan dan saling mendengarkan. Ini juga memungkinkan siswa untuk belajar tentang nilai-nilai toleransi dan pentingnya menghargai perbedaan yang merupakan bagian penting dari pembentukan karakter. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam wawancara P3K, Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana Anda menangani seorang siswa yang memiliki potensi akademik yang sangat tinggi tetapi seringkali tidak termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kelas. Siswa ini tampaknya tidak tertarik dengan materi yang disampaikan meskipun sudah menunjukkan pemahaman yang baik ketika diuji secara individu. Anda merasa perlu untuk menstimulasi kembali minatnya dan memaksimalkan potensinya. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan motivasi siswa ini? Maka kita perhatikan kata kuncinya. Untuk kata kunci yang pertama yaitu siswa yang memiliki potensi akademik yang sangat tinggi. Kemudian kata kunci yang kedua, Anda merasa perlu untuk menstimulasi. Sebagai guru perlu untuk menstimulasi kembali minatnya dan memaksimalkan potensinya. Tujuannya seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apa langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan motivasi siswa ini? Kemudian pilihan jawaban A. Menyusun tugas yang lebih sulit agar siswa dapat merasa tertantang. Berharap ini akan mendorongnya untuk lebih aktif. B. Menciptakan proyek atau penelitian yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan minat pribadi siswa dan memberikan kebebasan untuk memilih topik yang sesuai dengan ketertarikannya serta mendiskusikan tujuan pembelajaran dengan lebih mendalam. C. Memfokuskan perhatian pada siswa lain yang kurang berprestasi untuk memastikan semua siswa mendapat perhatian yang sama sambil membiarkan siswa yang sudah pintar mengurus dirinya sendiri. C. Memberikan hadiah atau penghargaan untuk setiap prestasi kecil yang dicapai siswa, meskipun itu tidak berhubungan langsung dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. E. Menurunkan ekspektasi Anda terhadap siswa ini dan memfokuskan perhatian pada siswa lainnya yang lebih membutuhkan bantuan. Kembali lagi tadi ke pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu tadi kata kunci yang pertama memiliki potensi akademik yang sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu guru selaku pengajar di sekolah merasa perlu untuk menstimulasi kembali minatnya dan memaksimalkan potensinya. Maka langkah apa untuk meningkatkan motivasi siswa ini? Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu menciptakan proyek atau penelitian yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan minat pribadi siswa dan memberikan kebebasan untuk memilih topik yang sesuai dengan ketertarikannya, serta mendiskusikan tujuan pembelajaran dengan lebih mendalam. Pembahasannya yaitu bahwa siswa yang memiliki potensi akademik tinggi biasanya lebih termotivasi ketika mereka dapat mengaitkan pembelajaran dengan minat pribadi mereka, memberikan kebebasan untuk memilih topik penelitian atau proyek yang menarik bagi mereka, dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam kelas.
Lanjut ke soal berikutnya. Anda seorang guru fisika di SMA yang mengajarkan konsep hukum Newton. Setelah menjelaskan ketiga hukum Newton dengan teori dan contoh, Anda memberikan tugas untuk memecahkan soal yang berkaitan dengan aplikasi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar siswa kesulitan menghubungkan konsep teori dengan aplikasi praktis. Meskipun mereka sudah memahami rumus-rumusnya, sebagai guru, Anda perlu membantu siswa lebih memahami keterkaitan antara teori dan aplikasi praktis hukum Newton. Apa pendekatan yang akan Anda pilih? Maka kata kunci dari pertanyaan ini yang pertama yaitu Anda memberikan tugas untuk memecahkan soal. Sebagai guru, memberikan tugas untuk memecahkan soal yang berkaitan dengan aplikasi hukum Newton. Kemudian kata kunci yang kedua, sebagian besar siswa kesulitan menghubungkan konsep teori dengan aplikasi praktis. Pertanyaannya adalah apa pendekatan yang akan Anda pilih? Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu B. Menggunakan demonstrasi langsung atau eksperimen fisika di kelas yang menunjukkan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari seperti memecahkan masalah yang berkaitan dengan gerak atau gaya, serta mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hasil eksperimen. Pembahasannya yaitu bahwa eksperimen langsung di kelas akan memudahkan siswa memahami bagaimana teori fisika diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan mengajak siswa berdiskusi dan menganalisis hasil eksperimen, mereka akan lebih memahami konsep secara mendalam dan melihat relevansi teori dengan kenyataan. Baik Bapak Ibu Guru, demikian soal tryout persiapan tes P3K yang dapat saya tayangkan untuk Bapak Ibu Guru. Saya doakan semoga Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti ujian tes P3K diberikan kelancaran dan dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin.